Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMK Civada program podcast ICT Club. Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu lagi dari alumni SMK Civada nih. Oke Kak, bisa diperkenalkan dulu siapa namanya dan dari angkatan berapa? Dari siapa? Kakak. Ya. Perkenalkan, nama saya Zaki Fajri Al-Bukhari dari alumni angkatan 12 angkatan tahun ini 2024. Kalau saya Nista Pratiwi dari angkatan 12 juga, baru lulus tahun ini. Dari kakak-kakaknya apa kabar nih? Alhamdulillah sehat sih. Baik sih. Wih, ini hitam-hitam ini janjian apa gimana ini? Kebetulan aja sih. Gak janjian sih. Nggak janjian sih, kebetulan aja. Betulan lah kayak. Oke. Kak bisa ceritain gak nih sedikit tentang perjalanan kakak setelah lulus dari SMK Civada ini? Gimana apa ngelanjut ke jenjang berikutnya ke perguruan tinggi atau berkarir? Untuk gue dulu. Terserah dari kakak dulu apa? Perjalanan saya ki habis lulus kan saya ikut tes SNBT. Iya. Di pertama jalur SNBT itu saya daftar di Unila yang pilihan keduanya ITERA. Itu jurusan farmasi semua, tapi yang sedihnya sih nggak lulus dua-duanya. Belum rezeki ya, Kak? Belum rezeki itu. Nah dari situ kan saya mikir-mikir lagi, ternyata S1 ini S1 farmasi nggak dapet STR kan. Jadi mau nggak mau kan, semisal masih ada gangguan di peruangan misalnya. Nah jadi kita mau nggak mau lanjut ke apoteker kan. Kalau apoteker itu kan lumayan juga ya duitnya. Bener. Jadi saya ini ngelanjut di Civada lagi di D3 karena untuk ngedapetin STR. Kalau ngedapetin STR ini kan udah enak kan, bisa kerja Ya. di rumah sakit gitu. Bisa ditempatinnya Nah, lebih enak ya kak? lebih enak, iya. Kerja. Jadi saya ngelanjutin di sini. Niat saya sih mau lanjut S1, tapi itu kan kayak nyambung gitu dari D3 ke S1 kan. Oke. Biar lebih relevan aja gitu ya, Iya. biar lebih enak lancar gitu. Dari Lancar. D3 terus lanjut ke S1. S1. S1-nya insya Allah ke profesi. Jadi Oh. ngumpulin dulu. Iya benar sih. Iya. Sekalian ngumpulin juga sih buat Iya. dananya ke S1 ya. Kalau dari kakaknya gimana nih Kalau kak? aku sendiri waktu itu aku ikut UTBK juga sama kayak Jaki. Itu pilihan pertamanya farmasi Unila dan pilihan keduanya itu farmasi Tera. Tapi nggak lolos. Belum rezeki Belum juga. untung. Ya terus aku ikut mandiri kan, mandiri Unila sama mandiri Tera itu farmasi lagi. Tapi belum rezeki juga, belum lulus. Kemudian aku ikut seleksi mandiri terpadu ITERA. Itu ada skema 3 kan, ada nilai UTBK, nilai rapot, sama prestasi. Nah aku ikut yang prestasi. Nah alhamdulillah lulus di S1 farmasi ITERA. Itu sih. Oke, jadi dari kak siapa tadi? Kak Anis di ITERA. Ya aku di ITERA. Kalau dari Kak Jaki masih di Civada di lagi. Civada di D3 ya. Bosen. Dan cepat ya. Kayaknya sayang banget sama Civada nih Kak Jaki. Iya. Saya ninggalin. Belum bisa move on ya. Belum bisa move on, asli. Oke Kak, kalau seberapa berperan sih jurusan yang kakak pilih itu untuk jenjang karir sekarang ini? Dari Lumayan kaca sih. lumayan. Jenjang karirnya kan di farmasi ini lumayan banyak, dari ada di rumah sakit, apotik, klinik, industri itu juga kan bisa lanjut ke dari farmasi. Jadi peluang kerjanya lebih banyak istilahnya. Bener sih. Jadi buat di farmasi ini peluang kerjanya memang lebih banyak ya Lebih Kak ya? banyak, lebih Karena tinggi dia dia. tenaga yang memang dibutuhkan ya. Iya benar. Kalau dari Kak Hani sendiri gimana? Sama aja sih perannya itu kayak, karena kan farmasi kan kayak luas banget ya. Iya, benar. Itunya kayak untuk kerja ke depannya itu. Jadi ya relevan aja. Oke Kak, jadi kenapa sih alasannya kok memilih SMK Civada gitu untuk ke lanjut ke SMA gitu di jenjang SMA kenapa harus milih SMK Civada sih? Civada. Kalau saya sih dari orang tua ya, orang tua maunya di sini karena tetangga saya itu banyak dari alumni sini dan juga dia udah ngelanjutin berapa pendidikan gitu kayak S1 ke apoteker, jadi lumayan udah ada yang jadi juga. Oke.
dari alumni SMA ini. Jadi terkenalnya SMK Cevada ini baik bagus. Iya bagus ya. Hmm. Oke. Kalau dari Kak Anis gimana nih Kalau Kak? aku sendiri emang dari awal aku pengen masuk farmasi. Aku nggak mau SMA, jadi yang milih SMK Farmasi Cevada karena katanya bagus ya, baik juga, ini yang paling baik di Lampung. Jadi ya udah milih SMK Cevada. Oke. Terus apa kenangan nih paling berkesan dari kakak-kakaknya selama di SMK Cevada? Dari Kak Zaki dulu gimana nih? Pengalaman paling berkesan. Yang pas di pantai ya guys ya. Iya. Itu sih tadinya kita nggak mau ke pantai kan, maunya kemana tadi guys? Makanya tuh kan kita study tour. Study tour. Tapi nggak jadi. Di prank. Di prank. Jadi kita itu merencanakan buat ke pantai sama angkatan, sama guru-guru juga sih. Tapi itu seru sih. Kayaknya sampai sekarang kenangannya masih ngebekas. Masih ngebekas ya. Jadi makanya Kak Zaki ini move on nih ya? Gak bisa move on Nggak ya? bisa Nggak move on. bisa. Makanya masih mau. Lanjut sini lagi dia. Kalau dari kakak-kakak ini gimana nih menurut kakak perbedaan belajar di SMK dibanding sama SMA ini gimana? Kalau dari saya sih SMA itu kan kebanyakan lebih ke teori dia. Iya benar sih. Kalau SMK kan lebih ke profesi. Jadi misalnya dia ini habis lulus dari SMK ini bisa lanjut ke tempat kerja yang udah pasti gitu. Kayak misalnya kan dari SMK farmasi lanjutnya ke apotik bisa kan. Kalau misalnya SMA lanjut apotik itu kan nggak bisa kan. Maksudnya masih lanjut Harus farmasi. lanjut ke kuliah lagi ya, Kuliah lagi jenjang dia, kuliah lagi. farmasi lagi. Kalau aku sendiri ya sama aja sih. Karena kan kalau SMA itu kan kayak bisa ke semua jurusan kan, Iya. karena IPA IPS kan. Kalau SMK itu kan kayak langsung satu gitu, kayak bisa langsung Lebih kejuruan ya? Iya, Jadi lebih kejuruan. tertuju gitu ya? Kayak kita udah tertata gitu kan ke depannya mau gimana. Sama lebih banyak praktek ya kan? Iya. Iya, Lebih banyak praktek ya kalau SMK sama SMA ya kalau SMA kebanyakan teori dia. Kalau Kalau SMA SMK teori. praktek. Benar-benar. Terus apa keterampilan atau ilmu yang paling membantu dari SMK yang masih bisa kakak-kakak pakai hingga sekarang? Itu teori yang dipelajari di SMK. Iya. Dari farmakologi, farmakognosi, ilmu Dari resep. teori bisa, dari praktek gak apa bisa juga. Oh. Dari praktek apa nih yang sampai sekarang kepake gitu? Dari praktek sih simplisia ya. Simplisia itu kan misalnya dari rimpang jahe. Jahenya itu kan bisa dibuat jadi teh jahe yang kayak di tadi Tadi di P5 tadi ya? P5 tadi itu kan ada teh jahe dia. Jadi masih bisa kemasuk lah istilahnya simplisia itu ke tempat yang apa diinginin gitu. Sampai di jenjang sekarang Di ya masih jenjang bisa sekarang. kepake ya. Iya. Setelah lulus apa langkah pertama yang kakak-kakak ambil untuk mulai berkarir? Langkah pertamanya mau melanjut ke pekerjaan atau dari SMK lulus langsung ke ngambil S1? S1. Kalau aku sih dari SMK langsung pengennya S1 ya, karena pengen langsung dia Cepet-cepet gitu. Udah nggak sabar gitu. Iya. Kalau dari Kak Jaki gimana? Kalau saya sih ya itu saya pengen ngambil STR-nya dulu. Jadi saya habis dapat STR itu saya mau ngelamar di rumah sakit kan bisa ngumpulin lebih banyak kan. Jadi bisa lanjut ke S1 dulu langsung ke apoteker. Kalau untuk tips dan triknya nih buat siswa-siswa yang masih di SMK Cevada buat biar jadi lulusan terbaik nih kayak kakak-kakak ini gimana nih Kak? Biar Lebih mudah. ya, lebih giat belajarnya sih, soalnya kalau misalnya udah susah di SNBT-nya dia ngelanjut ke yang lainnya lebih sulit dia. Jadi dipersiapin aja dulu. Jadi lebih fokus ke pelajarannya ya, biar kedepannya juga biar lebih mudah gitu ya di dunia kerja. Oke. Terus apa pesan dan kesannya nih buat SMK Cevada nih dari kakak-kakak ya? Bisa disampaikan? Kesannya sih udah baik, pesannya lebih ditingkatin lagi dalam pembelajarannya yang seperti gimana ya? Bisa dikat kan ya? Bisa. Lagi sadar dulu gitu. Gak tahu. Kalau kesannya ya di Cevada itu baik ya, terus seru juga guru-gurunya sama teman-temannya juga. Kalau pesannya kayak apa ya?
lebih tingkatin lagi nggak sih cara Iya, pembelajarannya? cara pembelajaran. Oke, jadi lebih ditingkatin lagi buat servis pembelajarannya. Iya. Oh. Dan kelasnya juga lebih ditingkatin lagi, Ditingkatin kalau lagi saya. untuk fasilitas mungkin ya. Untuk Ya. fasilitasnya. Cuma udah baik ya kesannya Udah buat baik. SMK udah Cipada. baik. Oke Kak, jadi sebelum kita tutup nih podcast kita pada hari ini, kita jargon dulu ya Kak ya. Ya. Nanti kalau saya bilang SMK kakak bisa jawab bisa, terus kalau saya bilang SMK Cipada kakak bisa jawab Jaya. Jaya. Oke, bisa kita mulai Kak? Bisa. SMK Bisa. SMK Cipada Jaya, jaya, jaya. 3 kali. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya yang udah diluangin. Ya. Jangan lupa buat kalian semua tetap pantengin terus podcast kita karena bakal banyak tamu-tamu yang menarik yang akan kita undang. Oke, terima kasih. See you. Makasih.